Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya nanti Ibu akan absen dulu ya, seperti biasanya. Bambang hadir, Ina hadir, Parto hadir, Parti hadir, Sulis hadir. Oke, semuanya hadir ya pada hari ini. Sudah siap untuk belajar kimia? Sudah siap? Oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Pagar-pagar rumah yang terbuat dari besi itu biasanya mengalami yang namanya perkaratan. Perkaratan atau yang warnanya itu coklat kehitaman seperti ini ya. Pada cutter ini juga mengalami perkaratan ya, warnanya di coklat. Nah, kira-kira kenapa ya kok pagar besi terus cutter itu mengalami perkaratan? Mungkin ada yang bisa menjawab, katanya mencoba menjawab. Iya, Kak, silakan. Karena di luar terlalu lama. Oke, mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Iya, Ina, silakan. Karena bereaksi dengan udara, Bu. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin berpendapat? Iya, Bambang, silakan. Karena bereaksi dengan air hujan, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semuanya benar ya. Jawabannya bahwa pagar besi itu di luar yang terlalu lama, itu lama-kelamaan kan akan mengalami perkaratan. Lalu pagar besi juga dapat bereaksi dengan udara. Makanya besi akan teroksidasi sehingga akan muncul atau terbentuk yang namanya karat. Dan juga bisa juga dari hujan, karena hujan itu kan pH-nya kadang asam ya. Jadi dia juga mampu mengoksidasi besi sehingga terbentuk suatu perkaratan. Kenapa sih hari ini kita bahas mengenai perkaratan, Bu? Karena hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran dari minggu kemarin, yaitu mengenai sel volta. Dan kali ini kita akan membahas mengenai deret volta dan perhitungan enosanya, karena perkaratan itu nanti bisa diatasi dengan suatu metode, di mana metode itu nanti akan mengacu deret volta dan nilai potensial reduksinya, potensial elektrodanya ya, atau yang namanya E0. Itu nanti akan berhubungan dengan metode yang akan digunakan dalam menangani perkaratan. Nah, untuk KD pada pembelajaran hari ini ada KD 3.3, di mana memperkirakan, menyetarakan persamaan reaksi redoks dan memperkirakan hasil reaksi yang terbentuk atau terjadi dengan berdasarkan potensial elektrodanya. Dan untuk pembelajaran pada hari ini diharapkan siswa nanti mampu memahami mengenai deret volta dan nilai potensial elektroda suatu logam atau bubble, dan juga nanti dapat menghitung dari nilai E0 sel atau nilai potensial elektroda standarnya. Oke, langsung saja ya. Sel volta, kemarin kan kita sudah belajar mengenai sel volta ya. Ada yang masih ingat sel volta itu apa? Iya, silakan. Iya, benar ya. Sel volta adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dan kita juga sudah belajar mengenai susunan dari sel volta. Kemarin ada apa aja? Iya, ada katoda, anoda, limbatan garam. Benar. Katoda itu yang seperti apa? Katoda yang mengalami reduksi, dia sebagai kutub positif. Oke. Kalau anoda, ada yang mau mencoba menjawab? Ya, Pati, silakan. Iya, anoda yang mengalami oksidasi dan merupakan kutub negatif. Oke, benar ya jawabannya. Masih ingat ya pembelajaran sebelumnya mengenai katoda dan anoda. Katoda itu kan mengalami reduksi, berarti dia menerima atau melepas elektron. Ada yang mau menjawab? Iya, Ina. Iya, reduksi atau katoda dia yang menerima elektron, sedangkan anoda berarti yang melepas elektron. Oke. Nah, hari ini kita kan belajar mengenai deret volta ya. Deret volta itu apa sih, Bu? Ada yang sudah membaca kemarin deret volta itu apa? Iya, Bambang, silakan. Oke, terima kasih Bambang. Iya ya, benar ya dikatakan oleh Bambang bahwa deret volta ialah deret yang berisi mengenai nilai potensial reduksi atau nilai E0 dari suatu logam atau suatu elektroda. Jadi nanti ada deret volta ya, deret berjajar gitu. Nah, untuk memahami pembelajaran pada hari ini mengenai deret volta, Ibu memiliki kelas ya. Nanti Ibu akan membagi kelas menjadi 4 kelompok. Jadi nanti ada yang beranggotakan 7, ada yang beranggotakan 8. Ada 2 jenis kertas di sini, 2 warna ya, bukan jenis kertas 2 warna. Nanti tiap kelompok membuat deret volta. Lalu misal ada logam Li gitu, Li. Terus ditulis di sini Li beserta nilai potensial elektrodanya. Misal min 0,78 gitu. Nanti ditulis di sini juga. Lalu ditempelkan ke benang. Nanti setiap kelompok Ibu kasih ya. Ditempelkan ke benang dan nanti salah satu hasil karyanya Ibu tempel di depan untuk kita belajar bersama. Seperti itu. Ada yang kurang paham?
dengan tugas kali ini? Oke, sudah paham semua ya. Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit ya, cukup ya. Kan di buku sudah ada ya voltanya, tinggal ditulis di kertas kecil-kecil, ditempelin, sudah selesai. Oke. Gimana? Udah 15 menit ya? Udah selesai semua kan? Oke, sudah. Kalau begitu, Ibu minta untuk kelompok 2 ya untuk menempelkan di depan. Nanti kita belajar bersama mengenai itu. Baik, terima kasih kelompok 2 yang telah menempelkan hasil ya, pengerjaan deret voltanya. Oke, di sini banyak banget ya deret voltanya dari logam Li sampai AU. Jadi deret volta itu seperti ini ya, deret yang menunjukkan nilai dari potensial elektroda reduksinya. Ingat, reduksi ya. Oke, Bu, caranya nghafalinnya gimana, Bu? Itu kan banyak banget, ada 24 logam gitu. Tidak usah dihafalkan ya. Kalau untuk nilai potensial elektrodanya tidak usah dihafalkan, cukup menghafalkan deret logamnya saja. Nah, untuk mempermudah, Ibu memiliki ini jembatan keledai ya buat menghafalnya. Dari sini ya, ada Lika Bacan Mogal minta ZNCRFE, sedangkan Nico senang perusahaan hidrogen sebagai bisnis, cumi hangat agar putu ayu. Oke, kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lika Bacan Mogal minta ZN CR FE, sedangkan Nico senang perusahaan hidrogen sebagai bisnis, cumi hangat agar putu ayu. Jadi nanti ada LI, K, BA, CA, NA, MG, AL, dan lain sebagainya sampai AU. Nah, untuk karakteristik atau sifat dari deret volta, mungkin ada yang sudah membaca, ada yang ingin menyampaikan hasil literasinya. Oke, Pati, silahkan. Mungkin dari sifat reduktor atau oksidatornya. Iya, benar. Terima kasih, Pati. Jadi semakin ke kanan, sifat reduktornya semakin kuat. Dan semakin ke kiri, sifat oksidatornya yang semakin kuat. Kemudian semakin ke kanan, dia itu semakin, ada yang ingin tahu? Ada yang mungkin memberitahu itu hasil literasinya. Apakah dia melepaskan elektron atau menerima elektron? Iya, Bambang, silakan. Iya, benar, semakin mudah melepaskan elektron. Berarti kalau mudah melepaskan elektron sifatnya oksidasi atau reduksi. Iya, oksidasi, karena dia tadi reduktornya kuat. Reduktor itu artinya dia daya pengreduksi. Jadi dia akan mereduksi. Untuk yang di sebelah kiri itu oksidator, mampu mengoksidasi logam di sebelah kanannya. Dan untuk ini Bu, ada tanda di sebelah di logam H, Bu. Kenapa kok diberi tanda berbeda? Ya, ini dikasih pita ya. Dia karena memiliki nilai potensial elektrodanya 0. Ya, nilai elektrodanya 0, dia sebagai patokan di tengah-tengah. Jika di sebelah kiri, dia nilai potensial reduksinya semakin kecil atau semakin negatif ya, yang semakin ke kiri, semakin ke kanan ya kalau hadap dia ke sana, semakin ke kanan itu semakin kecil nilai potensial elektrodanya. Oke, mungkin tadi untuk jembatan keledainya udah ada yang mencatat atau belum? Belum ya? Ya, kita catat dulu biar semakin mudah untuk menghafal dari deret volta. Nah, untuk itu ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus mengetahui potensial elektroda, Bu? Ya karena untuk memprediksi ya kira-kira
semisal ada dua logam atau dua elektroda Ag sama Zn, itu letaknya kan Ag di sebelah kiri, Zn di sebelah kanan. Berarti yang berlaku sebagai katoda itu yang bersifat apa? Oksidator atau mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itu biasanya yang logam sebelah kiri atau sebelah kanan. Ada yang ingin jawab? Iya, Sulis? Iya, benar, yang di sebelah kiri. Berarti Ag-nya sebagai katoda, Zn yang di sebelah kanan sebagai anoda. Benar. Ya, mungkin ini Ibu beri waktu dulu ya untuk mencatat tadi jembatan keledainya. Masih ingat kan? Iya, masih. Iya, boleh dicatat dulu. Di sini Ibu juga mencatatkan ya. Oke, silakan dicatat dulu. Udah? Oke. Sekarang kita kan sudah mengetahui ya mengenai nilai potensial reduksinya, seperti apa karakteristiknya, terus nilainya bagaimana. Untuk itu kita masuk ke perhitungan E0 sel. E0 sel itu rumusnya E0 katoda dikurangi E0 anoda, atau E0 logam yang mengalami reduksi dikurangi dengan E0 logam yang mengalami oksidasi. Misal tadi yang logam Ag sama logam Zn, kira-kira E0 selnya berapa? Kita hitung bareng-bareng ya. Untuk Ag sama Zn tadi yang berlaku sebagai katoda, logam yang mana? Iya, Ina? Oke, logam Ag ya. Logam Ag itu sebagai katoda. Berapa nilainya, Ina? Oke, plus 0,80. Kemudian anodanya berarti apa? Ina, iya, Zn. Zn berapa? Harga potensial elektroda minus 0,76. Jadinya E0 selnya plus 1,56 volt. Satuannya volt ya. Jadi seperti itu, mudah sekali ya. Kalau kita sudah mengetahui deret voltanya seperti apa, terus letaknya di mana saja, itu menghitung E0 sel pasti gampang. Tinggal melihat nanti. Biasanya kalau di soal nanti ada nilai potensial elektrodanya sudah diketahui. Jadi kita tinggal menghitung saja dan memprediksi yang mana katoda, yang mana anoda. Oke, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang belum paham? Iya, Lambang? Oke, pertanyaannya bagus. Bu, kalau oksidasi sama reduksi kan tadi yang diketahui potensial reduksinya ya, Bu. Terus potensial oksidasinya bagaimana gitu? Oke, pertanyaannya bagus. Ada yang mencoba ingin jawab? Oke, silakan Ibu kasih waktu dulu. Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan Bambang? Belum ada yang mau menjawab? Oke, Ibu jawab ya. Bagaimana dengan E0 oksidasinya, Bu? Bahwa kan tadi kalau deret volta itu yang diketahui reduksinya ya. Kalau oksidasinya kita tinggal membalikkan tandanya, berlawanan tanda. Misal tadi siapa sih Zn tadi kan 0,76. Kalau dia menjadi oksidasi berarti menjadi plus 0,76. Tetapi pembalikan tanda plus minus itu kalau kita mengerjakan soal dengan diagram seperti ini. Kalau katodanya tadi kan Ag. Ag itu berarti 2 Ag plus. Katoda tadi mereduksi menerima elektron berarti tambah 2 elektron menjadi 2 Ag. Kemudian anodanya tadi Zn ya. Zn dia melepas 2 elektron berarti Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Nah, dari sini si anoda kan berlaku sebagai oksidasi. Berarti bentar Ibu hapus dulu ya.
Oke, di sini kan kalau katodanya tetap ya, dia kan sebagai reduksi, yang mengalami reduksi berarti tetap plus 0,80. Nah, kalau anodanya si Zn tadi kan kalau dia reduksi 0,76 ya potensialnya harganya. Dia di sini sebagai oksidasi berarti minus berubah menjadi plus, berarti berubah menjadi plus 0,76. Nah, ini tinggal ditambahkan saja menjadi 1,56 volt, sama seperti yang di sini tadi 1,56 volt. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Oke, sudah paham semuanya ya. Karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ya sudah paham semuanya. Mari kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Tadi yang pertama ada sel volta adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian ada deret volta adalah deret yang menunjukkan nilai potensial reduksi suatu logam atau unsur. Kemudian ada perhitungan NO sel, tadi ada NO katoda dikurangi NO anoda. Oke, semuanya sudah paham semuanya. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian, dikerjakan ya di buku paket halaman 56, itu ada 5 soal perhitungan NO sel. Dikumpulkan di hari berikutnya ya, di hari pembelajaran kimia tentunya. Nanti dikumpulkan, terus sambil membaca literasi mengenai elektrolisis dan korosi. Oke? Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.